Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini dibaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-19. Judul renungan kita pada hari ini adalah Rode si hamba perempuan. Nama Rode hanya sekali disebutkan dalam Alkitab sebelum kisah yang melibatkan Petrus yang baru saja dibebaskan oleh malaikat Tuhan dari penjara, namun sesudahnya nama Rode tidak lagi disebutkan. Namun perbuatannya tidak bisa diabaikan begitu saja, karena jika perannya tidak cukup penting, maka namanya tentu tidak tertulis dalam Alkitab, sebagaimana sosok-sosok anonim lainnya yang pernah disebutkan oleh para penulis Alkitab. Hari ini ada ketukan di pintu ketika para murid Tuhan berkumpul di rumah Maria untuk berdoa. Rode lantas mendekati pintu gerbang untuk mencari tahu siapakah sosok di balik pintu. Begitu mendengar suara Petrus, saking girangnya, Rode tidak membukakan pintu tapi memberitahukan kepada orang-orang di rumah Maria. Akhirnya mereka bersama-sama membukakan pintu supaya Petrus bisa masuk. Lalu mendengar bagaimana Petrus bisa berada di hadapan mereka. Keluarnya Petrus dari penjara juga tak lepas dari doa yang mereka daraskan di hadapan Tuhan. Yang mungkin tidak pernah disangka bahwa jawaban doa itu datang begitu cepat. Rode, seorang hamba perempuan, bisa dianggap sebagai orang pertama yang mengetahui datangnya jawaban doa mereka. Karena dialah yang mendengar suara Petrus pertama kali, meski saat menyampaikan ia sempat dikira mengigau. Itulah cara kerja Tuhan yang seringkali tidak dapat kita duga. Jika Tuhan berkehendak, Dia bisa memakai siapapun untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain, bahkan menjadi jawaban doa. Maukah kita dipakai Allah seperti Rode? Allah dapat memakai siapapun untuk menjadi alatnya. Oke, mari kita membaca firman Tuhan ya. Kisah Para Rasul ke-12 ayat 1 sampai 9. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dia menyuruh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, dia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya dia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat meninggalkan dia. Dan setelah sadarkan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah dia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka pada perempuan itu, "Engkau mengigau," akan tetapi dia tetap mengatakan,
bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntutnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu dia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesok harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu, mereka bertanya-tanya apakah yang terjadi pada Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Saudara, hal yang perlu kita pelajari adalah Herodes ini menggunakan kekerasan untuk menyenangkan orang banyak. Jadi Raja Satu ini memang sukanya itu menyenangkan orang banyak supaya orang banyak tetap mendukung dia. Ya, ini salah satu contoh pemimpin yang tidak bertindak berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan kepada opini publik. Nah, ini pemimpin yang sangat-sangat buruk. Kaum Kristen saat itu memang minoritas, dan mayoritas memang orang Yahudi. Tetapi, kalau Anda ingin menyenangkan kaum mayoritas, tidak peduli kaum mayoritas itu benar atau salah, maka Anda itu sama seperti Herodes. Pokoknya, pihak yang mendukung dia, yang mengenakan dia itu yang didukung, tidak peduli pihak itu benar atau salah. Nah, kemudian yang terjadi adalah dia itu membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Terus reaksi daripada orang banyak itu sama seneng ketika ada murid Kristus yang dibunuh. Jadi Yakobus meninggal, tapi Petrus tidak. Ya, malahan Petrus diselamatkan. Tetapi Yakobus memang dibiarkan binasa oleh pedang Herodes. Saudara, kalau kita pernah berpikir kenyataan seperti ini ya, kadang-kadang kita berpikir kenapa kok Tuhan tidak adil, kenapa kok Tuhan berbuat jahat kepada Yakobus, tetapi berbuat baik kepada Petrus. Saudara, cerita hidup daripada setiap orang itu yang mengikut Tuhan itu memang berbeda-beda. Jadi sekalipun sama-sama mencintai Tuhan, tetapi jalan itu bisa berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Menurut dunia mungkin hidup lebih lama itu lebih menyenangkan. Tetapi bagi Tuhan, it's enough for you in this world. Maka orang itu meninggal dan pergi bersama-sama dengan Bapa. Nah, hal yang mau disoroti juga ini hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi itu apa sih? Jadi hari yang memperingati 7 hari pertama dari peristiwa keluarnya orang Israel dari Mesir. Kedua perayaan ini maksudnya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu berkaitan satu dengan yang lain. Dan kemudian aturannya di Hari Raya Roti Tidak Beragi, ragi harus disingkirkan dari rumah sebelum penyembelian anak domba Paskah. Jadi janganlah terdapat Ulangan 16 ayat 4 ya. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembeli pada waktu petang pada hari pertama. Janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Nah, kemudian yang terjadi adalah ini mengalami maksimum security, gitu ya. Petrus ini mengalami maksimum security. Jadi dijaga sangat ketat. Karena kalau kita baca, Herodes itu ada menyuruh 4 regu, masing-masing regu ada 4 prajurit. Berarti total ada 16 orang. Nah, kalau satu orang dijaga 16 orang ini kira-kira masuk akal enggak ya? Misalnya lolos, tidak masuk akal kan? Nah, kelihatannya kenapa kok Petrus ini ditangkap terus itu menunggu sehabis Paskah dia dihadapkan pada orang banyak. Kelihatannya Petrus ini mau dihumiliation, direndahkan, dipermalukan sama seperti peristiwa Yesus. Gitu ya. Nah, ini berdoa di tengah kekelaman. Jadi gini ya, demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Petrusnya di penjara nih. Tapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Ini hebat ya. Jadi jemaat itu masih memiliki iman bahwa Tuhan itu akan menolong Petrus. Setidaknya mereka berdoa dan berharap pada Tuhan untuk memberikan yang terbaik pada Petrus. Jadi mereka berdoa dengan tidak henti-henti, sehingga keberadaan Petrus yang di penjara yang lonely, itu bisa terobati dengan mengetahui
bahwa ada jemaat-jemaat yang senantiasa untuk mendoakan dia. Nah, maksimum security yang kedua. Jadi pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan pada orang banyak, jadi satu hari sebelum mau dipermalukan itu, Petrus itu tidur di antara kedua prajurit. Saya tidak ngerti ya, tidur di antara kedua prajurit, apakah kedua prajuritnya itu sekalian masuk penjara, terus itu menjaga Petrus dengan sangat dekat sekali, saya tidak mengerti. Tetapi nggak perlu seperti itu, karena apa? Karena diceritakan di sini, Petrusnya itu terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi memang masuk ke sini itu sangat sulit sekali, gitu ya. Apalagi mau membebaskan orang. Jadi ketika Petrus tidur pun ada pengawas, ada CCTV-nya, yaitu orang-orang Romawi itu. Jadi kalau dilihat dari situasi seperti ini, sepertinya mustahil kalau Petrus itu bisa lolos dari penjagaan orang Romawi. Kemudian datanglah pertolongan ilahi. Di sini dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan mendekat. Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Jadi ada pertolongan supranatural yang datang kepada Petrus. Jikalau menurut manusia memang tidak mungkin bagi Petrus untuk bebas, maka bagi Allah memang tak ada yang mustahil bagi Petrus untuk bebas. Luar biasa kan? Nah, pertolongan ilahi itu sifatnya juga pertolongannya seringkali tidak terduga. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tak tahu bahwa apa yang dilakukan itu malaikat sungguh-sungguh terjadi. Pikirnya Petrus ini sedang dalam bermimpi. Kalau dalam mimpi mungkin Petrus bisa tanya, kenapa kok aku disuruh pakai jubah, disuruh pakai sepatu? Kalau itu cuma mimpi, masa mimpinya tentang fashion show kan? Ya enggak. Ya ternyata Petrus sendiri juga tidak menyangka kalau mengalami kejadian supernatural seperti ini. Gitu ya. Ini pertahanan yang tertembus. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Jadi ini memang 4 regu ya. Regu pertama dalam penjara, kedua pintu gerbang pertama, yang ketiga pintu gerbang kedua, yang keempat adalah pintu gerbang besi menuju kota. Jadi ada 4 orang regu, 1 regu 4 orang yang masing-masing berjaga pada pintunya masing-masing. Tapi nyatanya adalah tetap lolos ya. Jadi peristiwa ini menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya manusia itu merencanakan sesuatu. Tetapi jika Tuhan itu berkehendak beda, maka hasilnya juga akan beda. Terkadang kita tuh pengen memaksakan kehendak kita sendiri kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengizinkan Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Petrus baru tersadar. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku, benar-benar bahwa Tuhan itu menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi Paulus ini sadar bahwa dirinya itu barusan bebas dari lubang jarum. Ya, lubang jarum maksudnya sini adalah penjara. Dan setelah berpikir sebentar, jadi pertolongan Tuhan kepada Musa itu tidak meniadakan fungsi akal. Karena setelah ditinggalkan Tuhan, maka Petrus menggunakan otaknya, pemikirannya, untuk memikirkan bahwa dia mau ke rumah Maria. Nah, kenapa tujuannya itu mau ke rumah Maria ya? Karena di sana banyak orang yang berdoa. Nah, yang lucunya gini, ketika Petrus itu ketok-ketok gitu ya, kemudian Rode, perempuan yang tadi dibicarakan banyak itu mengenal Petrus dengan girang. Masalahnya saking girangnya, maka dia itu laporan kepada para perempuan-perempuan lainnya. Jadi pintunya saya kekunci, tapi sudah lapor gosip show. Terus itu dampak daripada peristiwa ini adalah si apa tuh meneh perempuan-perempuan itu mengatakan, oh kamu ini ngigau, kamu ini mungkin yang kamu lihat adalah sosok malaikat. Jadi mereka itu tidak percaya, mereka berdoa memohon kelepasan untuk Petrus. Mereka berdoa untuk memberikan penghiburan kepada Petrus.
Tapi yang terjadi adalah apa? Mereka juga ternyata tidak percaya terhadap apa yang didoakan. Nah, ini kondisi kerohanian yang perlu diperbaiki. Nah, yang lucunya Petrus ya. Petrus ini gak dibuka no pintu terus-terusan ya bingung. Kenapa? Karena kalau mereka makin lama untuk tidak buka pintu, Mbak Petrus ini kan statusnya buronan. Nah, kalau ada para penjaga apa kebetulan lewat, ya ketangkap lagi nanti Petrus ini. Jadi Petrus ini benar-benar diutus, ya toh, benar-benar mengetuk, diutus, benar-benar mengetuk pintu dengan tujuan apa? Terus-menerus mengetuk supaya dia itu diselamatkan daripada pengawasan orang Romawi. Begitu ya. Tetapi Petrus memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Kelihatannya begitu melihat Petrus mereka histeris biasa ya. Cewek-cewek kalau gitu kan kalau lihat idolanya atau apa kan histeris gitu. Tapi ini bukan karena melihat idolanya histeris, tapi mereka tidak menyangka bahwa doanya itu dijawab dengan sedemikian cepat. Maka saking senangnya mereka mau histeris, mungkin mau teriak-teriak lah apalah. Langsung Petrus memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Dan luar biasanya adalah Petrus tujuan datang ke sini saya pikir pertama kali untuk berlindung. Ternyata tujuannya itu adalah untuk menceritakan bagaimana Tuhan itu menuntunkan dari penjara, menuntunnya keluar dari penjara. Kata Petrus, beritahukanlah ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Tujuannya kenapa kau diberitahu? Untuk menguatkan. Kesaksian kita itu tanpa kita sadari itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian dia pergi dan keluar ke tempat lain. Karena penting bagi Petrus untuk hidup nomaden. Karena kalau tidak hidup nomaden maka tidak cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Oke, Petrus tahu bahwa ia menetap di rumah Maria, bahwa prajurit Roma pasti akan mudah menemukannya. Jadi fakta bahwa Petrus ini berpindah-pindah tempat tinggal selama dia menjadi buron, maka memang sangat bijak untuk menentukan dia pasti nginep di rumahnya prajurit Romawi atau apa, enggak mungkin ya. Itu hanya di film ya. Pasti Petrus ini akan menetap di rumah yang sudah mengalami modifikasian. Nah, Petrus ke rumah Maria ini dengan tujuan untuk memberitahukan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang sudah berlaku atas dirinya. Nah, kemudian esok harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Nah, kelihatannya pada waktu malaikat itu mengeluarkan daripada si Petrus ini, maka yang terjadi adalah malaikat itu tidak memiliki kesadaran. Sehingga mereka bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Ada hal di dalam dunia ini yang memang tidak dapat dijelaskan sampai manusia masuk ke dalam hal-hal spiritual. Jadi memang ada hal-hal di dalam dunia ini yang memang tidak dapat dijelaskan sampai manusia masuk ke dalam hal-hal spiritual. Kesimpulannya seperti itu. Nah, Herodes menyuruh Petrus tetapi dia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian dia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Jadi kasihan sekali ya. Tuhan tetap melindungi Petrus dari kejaran para prajurit Romawi. Sehingga yang terjadi adalah Herodesnya frustrasi kok nyari Petrus satu ini nggak ketemu-ketemu. Sampai batas waktu yang ditentukan mau nggak mau. Herodes ini sikapnya tidak mau tahu ya. Pokoknya nggak mau tahu. Yang penting Petrusnya mati. Saudara jangan memiliki sikap seperti Herodes. Karena tidak tahu urusan, tidak tahu apapun kemudian langsung memutuskan bahwa oh ini yang benar. Pasti keliru. Karena belum mengalami persetujuan atau konsensus bersama. Jadi janganlah jika Anda menjadi seorang pemimpin, janganlah memimpin seperti Daud, janganlah memimpin seperti Herodes, tetapi pimpinlah perusahaan Anda seperti Daud, yaitu orang yang dekat di hati Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.